Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Ilmi dengan NIM 2205166018. Di sini saya akan menayangkan praktik mengajar micro teaching dengan materi sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oh, Habib berapa? Oh, Bapak juga. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa untuk kedua kelas. Silakan pimpin doanya. Oke. Sebelum mulai, Bapak akan absen dulu ya. Oke, Bapak ada sedikit bisa membaca kodam. Siapa kodamnya yang mau dibaca? Oke. Aurora nampaknya kodamnya kosong. Habib. Oke, Habib kodamnya berwarna merah. Iya, Pak. Ya. Nanti ini lihat-lihatnya kodamnya gue putih ini. Oke, ada semua berarti ini ya. Oke. Aduh, siapa ini? Kelas siapa tadi nih? Tadi hapus. Masih lagi, Pak. Nanti saya eval. Senior saya ya. Baik. Oke. Ada yang tahu kita minggu lalu belajar tentang apa? Buddha, Pak. Oh, betul. Iya, minggu lalu. Perhatikan nih ya. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Coba dulu namanya Nusantara. Ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan siswa akan mempelajari tentang awal mula masuknya Islam ke Indonesia, terus ada bagaimana cara penyebarannya dan juga kerajaan-kerajaannya, dan juga nanti ada sesuatu dari Bapak. Perhatikan saja, tunggu saya. Oke, pertama kita akan membahas tentang awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Tapi nanti ada video pembelajaran dari Bapak. Ada ya, Bapak buka dulu ya. Oke, sampai itu tolong dimatikan dulu, silent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan ya. Hari ini kita akan belajar tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Tibet, Malaka, dan Cina sebagian besar fakta yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai itu dari mana sih tempat asal kedatangan Islam bisa masuk ke Indonesia, lalu siapa yang membawa agama Islam untuk pertama kalinya, dan juga kapannya Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia muncul. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India.
HP-nya Bi. Teori bicara pertama kali dicetuskan oleh J. Pitchnapel. Menurut J. Pitchnapel, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia dan secara tidak langsung mereka yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada dua bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak batu tulisan makam Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak lisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik Al-Saleh merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya dua teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Muatan tersebut itu karena Islam menyangka ya, teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Kebudayaan ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan tradisi Tabut di Bengkulu dan tradisi Tabib di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih melakukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat dari agama pedagang Cina. Yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan mazhab, Buya Hamka juga melihat bahwa gelar Raja Samudra Pasai adalah alamat begitu di Mekah. Kelemahannya Islam teori yang terakhir yaitu teori Cina yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9. Nah, oke, itu saja video pembelajaran dari Bapak. Bagaimana dari video pembelajaran tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Oke, apakah itu paham ya semuanya ya? Baik. Terus materi selanjutnya adalah cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Di sini Bapak ambil 3 aja. Ya, yang pertama perdagangan. Seperti di video sebelumnya tadi, banyak para pedagang-pedagang dari Arab, terus dari Persia, Gujarat, Cina yang datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, dan juga mereka membawa ajaran-ajaran agama Islam. Dan terus, kenapa sih Pak perdagangan bisa membawa Islam ke Indonesia? Nah, masyarakat melihat para pedagang-pedagang ini melihat etika, terus juga perilaku dari para pedagang-pedagang ini yang sangat baik. Jadi mereka tidak hanya ingin membeli barang-barang dari pedagang itu, jadi mereka juga ingin mempelajari agama. Yang kedua adalah pernikahan. Baru
sih Pak caranya pernikahan bisa membawa apa namanya cara penyebaran Islam di Indonesia? Nah, di sini para pedagang Islam itu mereka apa namanya mulai menikah dengan para pribumi ataupun para bangsawan pada saat itu. Jadi di mana Islam juga mulai menyebar dari situ. Dan terakhir ada dari pendidikan. Nah, dari pendidikan ini di mana dulu banyak ulama atau kiai yang menyebarkan agama Islam dengan cara mengajar seperti di masjid, di surau atau di pesantren dulu. Nah, termasuk dulu ada yang namanya Wali Songo. Nah, Wali Songo juga kan cara penyebaran agama Islamnya beragam. Ada yang dengan cara pendidikan, ada cara yang dengan cara pengobatan, ada dengan cara budaya atau wayang begitu. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas. Nah ini ya yang Bapak mau kasih tadi. Nah, kerajaan Islam di Indonesia. Oke, di sini Bapak tidak akan banyak menjelaskan lah ya. Ini tugas kelompok buat kalian. Oke, karena di sini cuma ada 2 aja, kalian kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kalian pilih mau kerajaan yang mana. Oke, dari kelompok 1 mau ambil kerajaan mana? Samudra Pasai. Oke, kelompok 2 Demak. Oke, ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Oke, Bapak akan kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Ayo berdiskusi. Ayo untuk kelompok 2 yang ingin ditanyakan. Oke, untuk kelompok 1 ada yang mau di ya. Oke. Untuk kalian masih ada kurang lebih 3 menit lagi ya. Oke. Perhatikan, diskusikan dengan baik dan benar. Oke, waktu kalian sudah habis. Jadi Bapak butuh 1 perwakilan untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok 1 silakan. Berada di daerah Sulawesi Aceh Utara atau Provinsi Aceh sekarang, di mana kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1250 Masehi. Tokoh negara ini adalah Sultan Malik Masaleh, yang namanya merupakan pendiri dari kerajaan pertama Samudra Pasai. Dia juga merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang memeluk Islam. Yang kedua adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, putra dari Malik Masaleh, di mana dia mendirikan kekuasaan yang memperkuat Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam besar di wilayah Selat Negara. Kemudian ada peran dan dalam penyebaran Islam Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan berkelas Islam. Letaknya strategis di dalam perjalanan nasional menjadikan sistem perdagangan dan penyebaran agama Islam. Para ulama, saudagar dan kaum dari Arab, Persia dan juga Arab berlabuh di pelabuhannya dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat
sejarah Islam awal Indonesia. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu tadi kami ngambil Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini lokasinya di Provinsi Jawa Tengah, sekitar Kota Demak. Tahun berdirinya sekitar tahun 1475 Masehi. Tokoh-tokoh pentingnya itu ada Raden Patah, yaitu beliau ini sebagai pendiri dan Sultan pertama. Lalu ada Adipati Unus, Sultan kedua, ini terkenal dengan ekspedisinya ke Malaka melawan Portugis. Lalu ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan tokoh-tokoh Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam. Lalu untuk perannya sendiri dalam penyebaran Islam, Kesultanan Demak ini adalah kesultanan pertama di kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Lalu peninggalannya itu ada Masjid Agung Demak yang dibangun sama Wali Songo, terkenal dengan tiang saka buru dan arsitektur khas Jawa, dan ada pintu gledek. Pintu masjidnya itu pintu masjid, dia ada ukiran yang menggambarkan perpaduan dari budaya Islam dan budaya lokal. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Baik, silakan kembali ke kelompok dulu. Nah, itu jawab lagi. Oh, terima kasih. Oke, sebelum apa tutup kelasnya, ucapkan terima kasih sudah hadir pada hari ini untuk mendengarkan materi dari Bapak. Oke, 1 orang Bapak minta untuk memberikan kesimpulan. Ada yang mau? Oh ya, Al. Pada hari ini kita belajar tentang bagaimana masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kemudian Islam dibawa oleh pendatang dari Jalan Arab, Gujarat, dan India. Kemudian cara penyebarannya dengan cara melakukan perdagangan, pernikahan, dan juga pendidikan. Dan juga ada membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Ya, baik. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Habib. Baik, segini saja materi dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya dulu untuk menutup kelas pada hari ini. Sebelum kita mulai di kelas pada hari ini, kita berdoa silakan. Baik, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila kita bimbang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dadah.